Ya, hadis ini itu dari sahabat Ibnu Mas'ud ya. Ini ada sebuah kejadian. Kejadian ini sahabat Ibnu Mas'ud suatu ketika itu datang masuk ke rumah Kanjeng Nabi, rumah Nabi ya. Saat itu Nabi itu sedang keadaan gerah itu sakit ya, sakitnya sakit panas. Terus sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku akan syadidan." Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ini keadaan sakit ya, panas dengan panas yang begitu panas banget, istilah seperti itu. Qala, Nabi berkata, "Ya, inni aku kama yu'aku rajulani minkum." Nabi berkata bahwasanya, ya, aku saat ini keadaan sakit panas, dan sakit panasku ini itu sebanding 2 kali dari panas kalian. Qultu dzalika anna laka ajrain. Terus sahabat Ibnu Mas'ud berkata, apakah dengan sakit yang 2 kali lipat tersebut itu mendapatkan pahala yang 2 kali lipat juga? Nabi berkata, ajal, ya. Ya, Nabi berkata begitu. Dzalik kadzalika ma min muslimin yusibu adan syaukah fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huddas anhu dhunubuhu kama tahuddu syajarah waraqaha. Ya. Tidak ada sesuatu pun dari orang muslim maksudnya, yang mana dia itu terkena sebuah sakit, walaupun itu sakitnya itu tertusuk duri, ataukah di atasnya sakit yang berupa tusuk duri, ataukah sakit-sakit yang lain, itu tidak ada kecuali sakit tersebut itu untuk melebur segala kesalahannya. Kama sayyiati, saya itu olone, kesalahannya dan lain-lain, pokoknya perkara yang mana itu jelek-jelek masalah. Wa huddas anhu dhunubuhu, dan itu sakit tersebut itu untuk melebur segala dosa-dosanya, seperti meleburnya seperti daun yang rontok dari pohonnya. Jadi kemarin kan dikasih pelajaran itu ya, tidak ada sesuatu apapun yang mengenai orang muslim ya, baik itu sakit, susah, payah, ataukah mungkin hidup yang prihatin, ataukah mungkin banget susah, di situ tidak ada tujuan yang lain kecuali itu untuk statusnya itu melebur dosa-dosanya yang dulu. Itu wal wasbu al marad. Jadi yang dimaksud itu biasanya itu sakit ya, sakit ya. Jadi di sini dapat kita tarik pelajaran kecil bahwasanya kadang orang-orang tertentu ya, ini kan dikasih contohan Nabi kan sakit banget saat itu, panas banget ya kan. Yang mana panas banget tersebut dapat kita tarik pelajaran, panasnya Nabi itu di saat itu lipat panasnya itu 2 kali lipat, istilahnya seperti itu ya. Kadang emang ada orang-orang tertentu itu biasanya ya, ada sakit-sakit tersebut itu emang 2 kali lipat daripada orang umum. Daripada orang umum ya. Nah ini ada pelajaran-pelajaran yang mana pelajaran hikmah ya.
nanti insya Allah di belakang ada. Jadi ini pelajaran hikmah ya, tak kasat tapi biasanya bisa dilihat secara umum. Sakit kok berupa meriang, panas atau apa ya. Itu insya Allah kalau nggak salah itu ada hadisnya. Sakit yang berupa panas itu termasuk pecahan dari neraka ya, pecahan dari neraka. Makanya kalau di rumah itu nanti ada orang yang sakit meriang, sakit apa, itu kalau mungkin pikirannya masih kuat, badannya masih kuat, dalam artian badannya itu pikirannya masih kuat, badannya masih kuat bergerak, itu biasanya nanti yang dirasakan itu efek badan panas, tapi masih bisa melakukan. Nah, jadi makanya kalau secara umum orang meriang apa itu biasanya itu yang paling rawan itu biasanya anak kecil ya. Anak kecil itu paling peka. Siri ataukah rahasia ataukah mungkin sesuatu yang terkandung di dalam anak kecil itu lebih kuat daripada orang tua. Makanya kadang ada anak kecil itu nangis gak meneng-meneng. Ada budaya jika anak kecil nangis gak meneng-meneng terus bariku wong tuane metu lho anake terus bariku genteng dilempar. Karena katanya anak kecil melihat sesuatu atau kamu apa nangis apa. Anak kecil seperti itu. Ya biasanya anak kecil itu biasanya kok meriang, gampang meriang. Itu biasanya itu ada indikasi wong berhubung anak kecil itu statusnya suci. Ya kan? Suci itu biasanya ada indikasi dia itu membantu orang sekitarnya. Orang sekitar berarti ada indikasi orang tuanya. Ya, kalau sudah seperti itu gimana? Ya. Kita sebagai mungkin orang tua ya status itu udah ditenang-tenang no. Engko lek liar ora kontrol, engko sing loro anake. Soalnya kepekaan anak itu sangat ngertiku seperti itu. Itu sebuah rahasia ini. Ya, nanti pusing. Ini secara umum ya, kita berpandangnya hikmah ya. Secara umum ya, pusing atau mungkin apa ya sama. Nanti kalau nggak kuat pikirannya nanti anak ini yang kena. Itu termasuk fungsi dari sebuah penyakit yang seperti itu. Ya, terus ya emang kita ya harus ikhtiar disabar-sabar no. Ya, memang seperti itu ada hadisnya ada. Percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Ya, jadi emang kan begini. Panduan orang beragama itu udah pernah tak omongin. Kedua secara umum, satu Al-Quran, kedua hadis. Rukun iman itu salah satunya selain iman pada Allah itu juga harus iman pada kitab, iman pada putusan. Walaupun iman itu sulit tapi tetap dikejar, diusahain sama mampunya. Jadi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu berarti semuanya benar. Cuma kadang kitanya itu yang kesulitan. Kita masih banyak dosa, jadi kesulitan untuk meraba itu, meyakini itu. Nah, jadi memang sulitnya seperti itu. Dan nanti ketemu orang yang beda-beda apa itu nanti emang statusnya orang pembeda-pembeda itu. Ya itulah yang difungsikan dunia, yaitu nanti ada orang yang spesialisnya kayak gini, spesialisnya kayak gitu ya kan? Itu makanya memang sulit tapi emang harus belajar terus gitu loh. Nah ini baca bawahnya biar kita tambah kuat ya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yusib minhu rawahul Bukhari Allah itu yusib bi fathis shad wa kasriha. Ya, ini ada hadis dari sahabat Abi Hurairah. Dia bercerita bahwasanya ya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ini lu ciri di sekitar lu. Ya, lu ciri di sekitar lu ini nyata apa enggak? Jadi, cobaan pasti. Sesuatu yang pasti ya, pasti kayak udah enggak bisa dihindarin. Ketika Allah itu menghendaki orang itu akan berbenah menjadi lebih baik. Yusib minhu, orang tersebut itu akan dikenali musibah, akan dikenali masalah terus. Kenapa seperti itu? Statusnya itu untuk litadhir, aku udah pernah ngomong, untuk membersihkan dari salah-salah kita. Itu sudah nggak bisa dihindari itu. Itu termasuk ya sekarang begini ya. Aku nggak bisa ngomong apa ya, emang sulit. Orang kalau kena masalah kan tetap, aku dewi kena masalah janjiannya ya mau nggak mau dapat masalah. Tapi jika dipikir-pikir, termasuk bentuk kecemburuan Allah pada makhluknya adalah ketika orang tersebut itu lupa, masih dikasih kesempatan berupa apa? Mungkin apa? Mungkin sapaan di toel apa sih? Kayak gini ya Pak? Ini apa namanya? Noel ya. Noel kan sedikit kasar. Cubit. Ya, ditepuk ataukah mungkin apa? Yang mana itu untuk reaksi kita supaya kita kan kemarin istilahnya kita kemarin mungkin jalan itu kan mata kita mau sini jadi kanan kiri tidak bisa fokus. Nah, mungkin bentuk kecemburuan Allah, jalan kita itu nggak sadar itu melenceng ditapuk gini, sini loh, biar menghadap lagi. Nah, ditapuknya itu dikasih masalah. Yang masalah tersebut itu biar kita itu kembali padanya. Kalau secara hikmah seperti itu. Tapi kalau secara realiti ya sulit emang. Satu sulit karena kita tidak peka, ya kan? Yang kedua kadang kita tidak terima. Ya, ini diakui nggak diakui memang seperti itu lah, mau gimana? Aku sendiri seperti itu. Nah, seperti itu. Itulah bodohnya kita. Bodohnya kita ya di situ. Jadi makanya aku dulu ya, ini nggak munafik, aku dulu dirahmati tak kira ya enak. Secara kasat matanya dirahmati, secara hakikatnya emang enak, tapi kadang secara realitinya itu kadang nggak enak banget. Makanya ada kata-kata wala tayasu min rohillah, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Kenapa kau pakai katanya kok jangan putus asa? Berarti di situ menyimpan sesuatu yang menyusahkan, benar nggak? Ya, kadang dirahmati Allah itu seperti itu, kadang ada yang berat, tapi itu bentuk sayang gitu loh. Nah, setelah itu nyoba kita pahami sedikit dari pelajaran sebab akibat. Nah gitu. Nah, terus gimana nyarinya? Ya udah lu cari bentuk sapaan Allah itu nanti apa? Itu yang kita mungkin kadang perlu sedikit menyendiri, sedikit berpikir, sedikit berpuasa, sedikit menahan. Berpuasa dalam konteks menahan ini ya maksudnya. Atau mungkin yang lain untuk berusaha memahami apa yang tersembunyi di situ. Nah gitu. Nah, contoh yang paling enak apa dulu ini? Lu ngomong, tak kasih contoh yang enak. Lu pengen dikasih contoh apa? Terserah lu. Itu ya.
di konteks keuangan aja dulu. Konteks keuangan. Satu, konteks keuangan. Mungkin saat ini kita nggak dikasih uang, ya nggak dikasih uang, ya nggak dikasih uang. Mungkin kita nggak dikasih uang. Itu ada kalanya, oh mungkin kemarin kita boros, oh mungkin kemarin kita itu salah dalam tasarruf, dalam penggunaan, ataukah mungkin kita itu terlalu sombong dalam penggunaan uang. Makanya ditegurnya biasanya nanti lewatnya situ. Walaupun jadi walaupun ada indikasi susah tersebut itu sebagai ujian. Kan sekali lagi aku pernah ngomong, letak kesusahan itu biasanya menyimpan di salah satu tiga. Ada kalanya itu satu, hukuman, ujian, cobaan dulu, baru ujian. Kalau cobaan cuma melewati, ya, cobaan melewati. Makanya biasanya dapat kena masalah, dihancur, nah, isi hukuman, ya. Terus berusaha berpikir, ya Allah, nah itu baru cobaan. Terus ujian, oh iya ya benar, mungkin aku punya salah yang dulu seperti ini, berarti aku harus seperti ini, berarti sudah menemukan. Walaupun itu sulit, ayo dikejar. Ini kira-kira ada soal apa ini dalam kehidupan kita? Ya, itu coba dicari di dalam konteks uang. Makanya kita dapat masalah apa, coba dicari. Ya, coba dicari. Nah, nanti ada orang yang mungkin statusnya apa, kabur, sombong, ya, nanti ya tidak tahu, nanti dibeles semua, nanti direndahkan. Siapa yang tidak tahu, nanti Allah yang menghendakinya. Itu banyak. Kalau kemarin yang sudah dapat pelajaran banyak ya, yang Jumat kemarin ya kan, itu nanti ada. Makanya aku pernah ngomong itu, secara umum orang itu biasanya sepaket, umum. Sekali lagi umum itu tidak semua. Ya, umum ya. Jadi orang kok modelnya seperti ini, nanti biasanya sepaketnya dapat orang seperti ini. Itu sepaket. Modelnya seperti ini. Makanya jika memang satu ada orang itu enak, bojomu untuk ngerti agama, biasanya ada yang seperti itu. Ada orang tahu agama, biasanya nanti sepaketnya tahu agama. Enggak. Hancur. Bagus. Tapi langka. Itu biasanya untuk mengangkat. Itu biasanya ada orang yang tinggi, nanti dapatnya itu malah orang nggak tahu apa-apa. Itu ada. Itu tapi jarang. Sekali lagi aku berbicara dalam konteks global. Konteks umumnya itu seperti itu. Apakah ada? Ada, termasuk Gusmi itu kan wali sangar ya kan. Istrinya apa coba? Istrinya orang nggak tahu agama, anaknya polisi. Nah, ternyata itu apa? Di situ tersimpan bahwasanya istrinya tersebut itu keturunan orang bagus yang disembunyikan Allah. Ya, akhirnya dapat diangkat Allah sarana suami itu. Anda tahunya langsung sabar loh. Walaupun tidak konteks agamanya tinggi, anak-anaknya yang sabar-sabar. Itu berarti bentuk simpanan Allah. Makanya kita harus sabar, kuat ya. Ya kita bukannya harus ya. Kalau bisa ya nggak harus sih. Tapi aku sendiri ya malu mengatakan seperti itu. Aku dewi nggak sabaran. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus merenung ya di situ. Coba mencari susah kita itu ada apa. Semampunya aja, semampunya. Kalau pokoknya minim itu kita harus luangkan waktu untuk berdoa. Akan kesulitan jika tidak berdoa, karena setauku yang bisa merubah takdir itu ya doa.
Nah, doa itu kan dibagi dua, lu harus ingat ya. Ada yang doa secara meminta secara langsung, minta ya Allah kayak gini, itu doa secara langsung. Ada yang namanya doa secara haliah. Secara haliah itu doa apa? Doa yang mana kita tidak meminta secara mengangkat tangan, itu enggak. Tapi kita itu bekerja tapi kesini punya harapan. Aku harus kuat kayak gini, kuatkan kerja sambil kayak gitu. Itu namanya doa haliah. Ada yang doa tidak haliah itu, lu diem terus ya Allah kuatkan aku. Nah itu doa mungkin secara pikir. Tapi ada doa yang tidak secara seperti itu ada. Namanya doa haliah. Lu usaha kayak gini ya lu lakuin. Yang penting berusaha masih ingat dari sana. Nah, itu makanya ayo dicari bareng-bareng. Kita ini punya soal apa, kita punya masalah apa, coba direnungi kita yang terjadi saat ini itu apa. Aku direndahkan ataukah apa? Kira-kira kenapa aku direndahkan? Kata-kata direndahkan berarti ada yang salah dalam konteks lain. Dan ya, aku kok miskin, oh jangan-jangan ini, aku direndahkan, oh jangan-jangan aku sombong, aku diejek, oh jangan-jangan aku ini, aku dibully, insya Allah aku ketemu. Nah, kok digulei sudah berusaha dicari kok masih belum ketemu, coba husnudzon, oh jangan-jangan Allah mengharapkan aku jadi orang yang kuat. Tuh, saat mama ketemu langsung disyukuri. Soalnya apa? Sebab akibat itu tidak bisa dihindari kayak itu. Nah, untuk merubahnya doa. La yuridul qadra illa doa. Setauku sesuatu yang bisa merubah takdir itu doa, dan akan kesulitan, benar kesulitan tanpa doa. Benar-benar kesulitan. Nah, itu makanya kuat gak kuat ya emang harus diikhtiari. Nah, harus diikhtiari. Tapi mungkin kita punya kesalahan masa lalu, kita kemarin gimana, nanti dapatnya apa. Kalau kemarin kan udah kasih tahu, biasanya ada konten-konten tertentu itu biasanya melakukan kesalahan berefek melakukan kesalahan lagi. Nah, seperti itu. Terus masih nggak mampu juga, ya udahlah. Kalau sudah nggak mampu itu seperti ini. Kalau aku pribadi, daripada melakukan kesalahan besar, ya, kita mungkin tidak mampu untuk sempurna, minim itu mengecilkan sebuah akibat. Paham ya? Lu udah mampu beli pistol, nonjok juga mampu, nembak juga mampu, bener-bener malah dancuk ya, itu kita ibaratnya kata-kata nih, apakah jelek-jelek, tapi itu lebih baik jika kamu bener-bener dor. Lama yang penting berusaha disyukuri, semuanya berusaha disyukuri. Pokoknya intinya yang apa, ojo langsung diget, ojo langsung diungkapkan. Itu kamu sudah mujahadah namanya. Nah, ya, itu kamu sudah mujahadah. Soalnya apa? Kalau lu nggak percaya, biasanya kalau emang Allah menghendaki kamu itu akan jadi lebih baik. Ya, kamu udah kan lu harus berpikir seperti ini. Kira-kira Allah akan menjadikan aku akan lebih baik apa enggak ya? Itu yang lu pikir ya, itu Allah mengarahkan kamu kemana? Nah, Allah mengarahkan kamu kemana? Ada nggak indikasi baiknya? Kalau ada, berarti kita berusaha husnudzon sama Allah. Allah ini menghendaki aku jauh lebih baik. Nah, Allah ngiring kamu kemana? Nah, kamu raba sama mampunya. Nah, contoh menghendakinya gimana? Aku ngopo iki pusing. Setelah pusing jalan keluar ku apa iki? Aku kudu baca uang apa kudu ngaji apa kudu kepiye? Nah, itu. Jika Allah menghendaki kamu lebih baik, nanti coba berpikir mengarahkan kemana, walaupun belum mampu.
ya, walaupun belum mampu. Nah, setelah itu husnudzon aja, sak mampu. Husnudzon aja sak mampu. Kalau Allah mengendaki kamu jelek, ya sebaliknya, pusing. Setelah pusing, apa terus ya? Mabuk. Setelah mabuk nanti berantem. Setelah berantem baru dapat masalah. Setelah masalah lagi di penjara. Nah, seperti itu. Nah, memang kalau Allah masih menghendaki baik di penjara, gue pikir lagi nanti ditemukan dengan siapa, terus dia ngomongnya apa. Nah, seperti itu. Nah, Allah ini loh yang kadang sulit untuk dipahami. Aku pernah bilang kan dulu, emang sulit sih. Tapi coba kalau lu raba bener nggak? Ya, aku pernah ngomong, kaca kalau di depan itu kok kotor, lu tidak akan bisa jelas melihat depannya. Benar? Tapi kalau kacanya terang, lu bisa melihat ke depan. Pikiran itu kalau jernih, insya Allah bisa berpikir ke depan. Tapi kalau kotor, ya lah iso mikir ngarep. Nah, makanya emang sulit. Lu marah, makanya ya nggak apa-apa ya kepiye. Ya aku sih ngomong nggak apa-apa, ya iso tetap ditahan ya. Makanya aku sendiri ya heran ya, kita melakukan sesuatu itu kadang jika aku ngomong apa aneh, waduh repot ya. Jadi kadang ada sesuatu unik yang mana itu jika dicari kita itu seperti dipermainkan. Bener, dipermainkan sama siapa? Setan. Lu gak percaya? Nah, gimana? Coba tak bongkar dikit. Iya. Coba bongkar dikit ya. Tuh. Makanan apa yang lu paling suka? Contoh, sate ya, saumpama sate. Iya. Lu di umur segini kalau lihat sate itu pengen banget. Bener gak? Nanti umur segini ya, lu udah punya anak, ada kemungkinan lu masih seneng sate enggak? Kalau emang itu seneng, insya Allah masih. Kalau emang lu seneng ya, iya. Kecuali di mujadai ya, insya Allah seneng. Itu ya insya Allah seneng ya, sampai umur segitu seneng. Benar? Iya. Nah, seneng. Sekarang kita bicara reality. Lu sekarang seneng sate, ya kan? Habis itu lu punya cobaan lawan jenis. Nah, contoh kecil lawan jenis. Sate tersingkir. Iya. Nah, setan seneng sate ini pergi dulu. Ya kan? Setelah pergi dulu, ketika lu kena cobaan lawan jenis, yang main pikiran, wah ini indah ya, wah enak ya. Nah, seperti itu. Terus nanti melakukan kesalahan kecil, lu dicium, dek, wah aku kontrol banget. Ya, guyu dewi, ada yang ngerekam yang ngedan. Sate hilang kabeh. Itu kaya itu yang paling bahagia, bener gak? Iya. Dikonokno selali kabeh pokoke. Enggak. Ya kan? Iya. Seperti itu. Nanti habis itu lu dicium terus. Bosen. Iya. Engko balik sate meneh. Nah, itu namanya fitnah ya itu. Nah, ini loh kadang yang repot seperti itu. Makanya kadang piye ya emang ngono kuwi. Makanya aku ora wani ngomong apa-apa kadang. Ya lek ngomong kalau sampean sih, kalau kita bicara sama kita di sini kan, moga aja ini enggak penghinaan tapi bahasa gurau ya. Ya jadi apa namanya? Bahasa kerennya tahe kabeh istilah seperti itu. Nah itu kita di situ nanti langsung lari kemana? Lupa kabeh.
ya kan? Habis itu yang biasanya harus tetap balik meneh apa yang jadi aslinya sing senengnya bawaan itu sesaat. Makanya sesuatu yang bahagia banget yang menjadikan lurawan lupa itu biasanya sebentar. Tapi jika lu ngejarnya itu kesulitan banget, itu biasanya dijadikan istimewa. Ini kok sama nggak ada lu kan, aku bongkar yang lebih ekstrim lagi kan, sing lucu ya piye. Nah, jadi emang seperti itu. Makanya berusaha dikondusifkan, berusaha apa karena aku tuh ya nggak wani ngomong apa ya, tapi jujur aku tuh pernah melihat sesuatu kelucuan tapi aku kadang nggak berani ngomong apa-apa karena aku berpikir setelah aku dapat pelajaran itu aku baru sadar ternyata cobaannya seperti itu tuh dahsyat ya. Aku bilang kayak gitu. Kenapa saya bilang dahsyat? Satu, cobaan lawan jenis ya ini masuknya tidak di anak doang. Bener ya? Iya, benar tuh nggak tahu lu kan masih orang berselingkuh itu kan enggak iya kan? Oh iya. Berarti nggak masuk di anak doang. Beda kalau cobaannya itu cobaan motor-motoran itu orang tua ada kena cobaan kayak gitu ngeng ada itu cobaan khusus untuk anak-anak ya kan? Motor modif yang model itu insya Allah yang tua jarang. Tapi kalau sudah lawan jenis tua muda dapat bisa kena. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapa ya. Yang penting siji ojo maido apa ya maido itu apa sih? Saya bingung kok ngomongin gitu mas. Menghina ojo ya, itu satu. Dasarnya lagi kalau kena cobaan kayak gitu ya, itu yang tua kena cobaan kayak gitu kembali kecil, yang kecil dapat cobaan itu jadi gede. Udah kalau nggak percaya orang tua kalau depan kayak gitu nanti kembali kecil manja dengalem ya kan? Bener kan? Tapi anak kecil dapat cobaan kayak gitu sok dewasa. Kamu dikasih tahu nggak bisa ikut dong sama dasar loh itu ya. Nah makanya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku dulu dapat pelajaran seperti itu. Aku mikir apa sih hebatnya ini, cari secara logika nggak ketemu ya masuknya di nafsu. Aku nggak ngomong apa-apa. Yang penting kita dapat pelajarannya, disyukuri. Semoga ini kan jadi sarana tambah ya benar ya. Ini juga dari hidayah tersebut semoga saja menjadikan sarana taufik ya kan. Nah ini coba dipikir nanti setelah taufik semoga saja naik lagi menuju ridho, semoga naik lagi menuju inayah, semoga naik lagi menjadi berkah. Setelah berkah nanti moga aja ada kemanfaatan yang lain ya, keberkahan yang lain untuk keturunan, lingkungan, keluarga semua. Makanya syukuri ya, syukuri. Coba kalau nggak ada sarana seperti ini gimana ya. Aku nggak munafik, aku dapat cobaan seperti ini berpikir kerepotan. Nah nanti setelah lu tahu nanti kan bisa bijak bagaimana ketika ada orang dapat masalah kayak gini kok orangnya kategorinya sabar ya, berarti dia sudah beberapa kali menahan. Semoga kita kan di situ. Bener nggak? Jangan langsung dipedes. Nah itu dapat pelajaran baru. Pokoknya semuanya satu, kita dapat masalah apa coba
luangan waktu sebentar, kuat diam, disyukuri, tanpa berpikir, disyukuri ya. Coba seperti itu ada, kita dapat masalah apa-apa, kalau memang Allah menghendaki kita itu menjadi lebih baik, disyukuri ya. Berarti di situ ada kesempatan kecemburuan Allah supaya kita tetap kembali padanya. Ya. Kan lu berarti istimewa, lu istimewa. Kenapa istimewa? Loh, Allah kok cemburu kalau modelnya kayak kita Iteng dia ya bedagul dia ya masih dicemburu ya. Bener, lu harus pede itu dong ya. Kalau rame kalau sepi aduh dancuk ya biasa ya. Itulah munafik yang baik ya seperti itu. Dancuk ya seperti itu. Apa ya, ini disyukuri ya kalau sudah menemukan. Makanya kadang untuk meresapi sebuah kesusahan itu memang kadang perlu dihayati ya, diakui tidak diakui itu seperti itu. Kadang itu masalah kita itu sama, tapi pola pikir kita berbeda itu menjadikan kita itu menjadi manyun atau senyum gara-gara pikiran kita. Aku kadang seperti itu dulu ya tak lakukan seperti itu, tapi hari-hari ini tidak mempan pas susah ya. Nah ya insya Allah ya, kemarin hanya disyukuri, digulei sing tenanan ya, wis ndonga terus ya. Insya Allah ya, semoga aja ada manfaatnya, ada maslahatnya, ada keberkahannya pada keluarga, dunia akhirat semuanya ya. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad